Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasid Bayu Pamungkas, Prodi PGSD Angkatan 2020 dari Universitas Lampung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara Pramuka Siaga. Yang pertama, pengertian siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, dan satuan-satuan dan beberapa barung disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung tadi. Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga yang ada ayah dan ibu. Wadah pembinaan pramuka ini disebut perindukan siaga. Karena hal ini, formasi barisan upacara pramuka siaga berbentuk lingkaran. Kode kehormatan bagi pemuda siaga ada dua. Yang pertama disebut Dwi Satya, yang kedua Dwi Dharma. Pembina pramuka siaga putra disebut Yanda, dan pembina siaga pramuka putri disebut Bunda. Pembantu pramuka pembina siaga putra dipanggil Pak Ci, dan pembantu pembina pramuka putri dipanggil Bu Ci. Materi yang kedua yaitu tingkatan pramuka siaga. Dalam pramuka siaga ada 3 tingkatan, yaitu mula, bantu, dan tata. Yang pertama, mula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mula dimaknai sebagai awal. Karenanya, kemudian Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai golongan pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula, diibaratkan sebagai awal atau pangkal dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan mampu menjadi dasar yang kuat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu pramuka bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkat siaga bantu, seorang pramuka siaga mula harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang ketiga yaitu siaga tata. Siaga tata mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikuti sertakan untuk penata karya. Kesiagaan siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam pramuka siaga. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU dapat mengikuti Pramuka Garuda. Materi yang ketiga yaitu kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap, dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama atau kegiatan keterampilan kepramukaan yang dikemas dengan permainan. Yang kedua, pameran siaga. Yang ketiga, pasar siaga atau simulasi situasi di pasar yang diperankan oleh pramuka siaga. Selanjutnya, dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilakukan di tingkat koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil. Materi yang terakhir yaitu upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Yang pertama, upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Adapun caranya, yang pertama adalah pemeriksaan kebersihan dan kerapihan anggota. Selanjutnya, memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Yang ketiga, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat,
pemimpin upacara memanggil anggota-anggota perindukan untuk membentuk lingkaran. Upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Yang keenam, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang ketujuh, pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Yang kedelapan, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. 9. Pembina upacara membaca Pancasila ditirukan oleh semua anggota. Yang ke-10, pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh semua anggota perindukan. Yang ke-11, pemimpin upacara kembali ke barungnya. Yang ke-12, pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Yang terakhir, pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Itu upacara penutupan latihan perindukan siaga. Adapun cara-caranya, yang pertama, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang keempat, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang kelima, pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada Sang Merah Putih, kemudian membawanya keluar tempat upacara. Pada waktu Sang Merah Putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Yang keenam, pengumuman dan pesan pembina siaga. Yang ketujuh, pembina upacara mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan, barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada para pembina dengan bersalaman. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.